Om Jejagni sehari. Selamat malam. Saya Mr. Misteri mengupas tuntas peristiwa mistis setajam dompet anak rantau, semanis dompet ibu kos. Tepat menemani malam Jumat kelabu Anda di dalam acara yang paling gokstok. Pada acara ngamis, ngobrol asik, cerita mistis. Dan episode ngamis kali ini seperti yang telah saya janjikan pada episode sebelumnya, bahwa saya Mr. Misteri akan mengupas tuntas, menyelami seluk-beluk siapa Anton Kenas. Dan pada episode kali ini, episode ngamis kali ini, rasa penasaran itu harus benar-benar saya ungkap. Marilah bersama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia. Saya Anton Kenas, praktisi spiritual dari Jawa Timur yang berdomisili di Bali. Seharian saya adalah seorang tarot reader dan juga seorang rules reader. Tetap ikuti channel Horror Vibe. Anton Kenas. Oh, selamat malam, Anton Kenas. Senang berjumpa kembali. Ketemu lagi ya? Ya, dalam acara Horror Vibe. Dan selamat datang di rumah misteri. Seperti yang telah saya janjikan kepada warga Plus 62, bahwa pada episode kali ini kita akan menyelidiki seluk-beluk bagaimana sisi-sisi lain yang dialami oleh Anton Kenas. Bro Anton. Bro, Kupas tuntas nih ceritanya nih. harus kita kupas tuntas bro, karena warga Plus 62 begitu sangat penasaran tentang bro. Karena bro bisa masuk dan menelusuri, bahkan bisa menerawang desa penari. Nah, pertanyaan saya bro, apa sebenarnya yang membuat bro Anton ini masuk dalam dunia spiritual? Ketertarikan awal sebenarnya aku belajar tarot itu, ketertarikannya awalnya di situ. Dari tarot itu mulai membuat aku semakin dekat ya dengan dunia spiritual. Wow, pertanyaan saya bro, mengapa harus tarot? Karena mungkin saya ngerasa apa ya, tarot itu kayak jadi panggilan hati gitu. Punya interest tersendiri karena tarot itu sangat dekat dengan filosofi, dengan sejarah, dengan apa. Yang itu kebetulan aku juga suka. Jadi jadi belajarnya nggak monoton. Tidak monoton. Dari tarot itu sebenarnya aku juga mulai penasaran, mulai belajar garis tangan, mulai belajar mulai membaca-baca. Cuman
ternyata lebih tertarik ke tarot. Wow, Jadi lebih srek lah istilahnya. itu alasan utama, bro. Alasan utama. Oh, setelah alasan ditemukan, lalu kemudian apa yang dilakukan? Ya memperdalam. Memperdalam. Tahap-tahap memperdalam mungkin, bro. Awalnya memang banyak praktek ya, karena memang kalau seni meramal itu kan memang kita harus jam terbang kita harus banyak. Jadi mulai teman-teman dulunya, dari teman-teman sendiri kita, yuk bacain. Awal-awal dulu juga nggak langsung semuanya 100% benar gitu kan, pasti ada salah-salahnya dikit. Nah dari situ mulai tertantang untuk secara pembacaan tarot sudah beres, saya sudah oke. Tapi kok ngerasa saya pengen sesuatu yang lebih dalam lagi, belajarlah menerawang. Ya dari situ hasil bacaan yang terjadi akan otomatis lebih dalam. Karena pas pengetahuan orangnya sebenarnya itu aku menerawang tetangga, menerawang uang. Bro, ketika melakukan suatu permainan dengan media atau melakukan satu konsentrasi yang tentu saja tidak semua orang bisa, apakah bro ketika meramal pernah mengalami kesalahan? Kesalahan di awal-awal pasti, cuman untungnya memang kesalahan ini nggak yang terlalu fatal ya. Seperti apa itu, bro? Contohnya begini, saya pernah baca seseorang, kayak kamu bakal mengalami satu kejadian deh, kayak kamu bakal ada konflik sama bos kamu gitu kan. Dia tanya, kapan ya? Kira-kira ya pertengahan tahun lah. Ternyata konfliknya bener, timingnya yang meleset. Ternyata sebelum pertengahan tahun sudah terjadi konfliknya. Saya justru penasaran, bro. Siapa sebenarnya yang menginspirasi bro sehingga bro Anton betul-betul melebur dengan dunia mistis? Dunia mistis ya? Siapa yang menginspirasi? Sebenarnya nggak ada, karena aku murni otodidak. Murni otodidak karena semua itu kayak aku pelajari sendiri gitu. Ada beberapa teman yang ya istilahnya latihan bareng lah. Oh, justru ada latihan bareng dengan teman. Sempat ada latihan bareng sama teman karena memang punya ketertarikan yang sama. Teman kampus, ada yang satu angkatan, ada yang nggak kelas. Nah, dari situ kayak kami punya pencarian sendiri-sendiri gitu, punya misi sendiri-sendiri. Yang itu kayak ya sebenarnya nggak ada yang ngiming-ngiming, yang mancing gitu nggak ada. Seperti panggilan hati gitu, bro. Iya, ngikutin hati aja. Ngikutin hati. Oke. Kalau saya boleh bertanya lebih pribadi lagi, bro, apakah diizinkan? Boleh, silakan. Mungkin saat ini penonton Warga Plus 62 juga bertanya-tanya, bagaimana soal asmara bro? Sementara bro adalah seorang spiritualis. Nah, apakah ada hambatan di sini? Soal asmara, kebetulan juga aku sangat sadar dengan profesi.
yang akhirnya bikin aku kayak jadi pribadi yang terlalu picky ya, terlalu memilih ya. Selektif karena aku sadar di dunia yang aku geluti saat ini resikonya nggak main-main. Tidak cuma sekedar membahayakan dalam arti yang buat aku pribadi, tapi juga buat pasangan nanti. Itu kenapa sampai detik ini juga aku belum benar-benar bisa nemu seseorang yang bisa pas untuk jadi teman tandem lah. Istilahnya, kalaupun aku akan memilih seseorang, aku akan memilih seseorang yang bergelut di dunia yang sama. Wow. Yang istilahnya dia punya level spiritualitas yang hampir sama dengan aku. Jadi aku nggak perlu punya kekhawatiran double gitu loh. Dimana aku harus melindungi diriku sendiri dan aku harus melindungi pasanganku. Jadi kalau saya boleh berkata, sekarang jomblo mistis. Sekarang bro, persoalan spiritualitas bro. Ini mungkin juga sifatnya pribadi bro. Tapi saya tidak mau sibuk dengan rasa penasaran di otak saya. Apakah manusia spiritual seperti bro, persoalan religius, apakah ada berhubungan dengan spiritualitas yang didalami? Spiritualitas dan religi itu satu hal yang kayak seperti kereta api, mereka berjalan berdampingan tapi dia nggak ketemu. Berjalan berdampingan tapi tidak bertemu. Seperti apa itu bro? Jadi kayak gini, bukan berarti ketika kita bilang seorang ahli spiritual, mereka pasti adalah seorang yang sangat religius. Bukan berarti seorang yang sangat religius itu orang yang ahli spiritual. Bukan berarti kayak gitu. Karena spiritualisme adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Kemampuan kita dalam mengenal diri, mengenal inner devil kita. Bagian terburuk dari kita, melihat sisi kita yang paling dalam lah, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Cuman ketika orang itu belajar spiritualism, dia akan menyikapi religi itu dengan cara yang sangat unik. Jadi jika ingin masuk ke dunia spiritualitas tidak ditentukan persoalan agama. Tidak ditentukan, apapun agamanya bisa. Bisa. Oke, luar biasa. Saya rasa juga warga Plus 62 ketika menyaksikan hasil perbincangan kita ini begitu banyak mendapatkan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu bro. Saya tuang bro. Kita nikmati dulu minuman teh peci. Monggo bro. Siap. Sebelum saya masuk pada pertanyaan selanjutnya. Tidak masalah kan bro ketika saya bertanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi? Boleh. Bro, saya yakin warga Plus 62 juga memiliki rasa penasaran seperti yang saya miliki sekarang. Apakah sampai detik ini perjalanan bro dalam menggeluti dunia spiritualitas, tidak adakah yang berguru atau adakah murid atau menciptakan bahkan perguruan? Dari perjalanan selama hampir 20 tahun ya, banyak sebenarnya murid yang sudah berguru sama saya, istilahnya kayak gitu. Tapi itu kebanyakan lebih ke arah belajar tentang ilmu meramal ya. Jadi di situ soal
mulai dari grade yang paling rendah sampai grade yang paling bagus itu ada. Karena kan kita nggak bisa memaksakan murid itu untuk betah sama apa yang kita ajarkan. Terus balik lagi ke seleksi alam. Seleksi alam. Apalagi kalau kita ngomongin spiritualitas, itu kencang sekali seleksi alamnya. Seleksi alamnya ya. Apakah ilmu spiritualitas, bro, bisa menyakiti orang lain? Maksudnya? Misalnya ketika kita memiliki keilmuan yang bisa menyakiti orang lain seperti santet atau mencelakai orang lain. Oke. Atau seperti membuat orang tiba-tiba gila, membuat orang tiba-tiba kasmaran terus. Paham. Nah, bro. oke, bro. Mister. Ini kita bedakan dulu antara spiritualisme dengan supernaturalisme. Ini menarik, bro. Spiritual adalah bagaimana proses mengenal diri kita sendiri. Terlepas dari apapun itu produknya. Supernatural adalah sesuatu di luar natural. Orang menyebutnya biasanya supranatural. Supranatural. Padahal sebenarnya yang benar adalah supernatural. Di luar sesuatu yang natural kan biasa, itu yang alami. Super itu kan sesuatu yang di luar yang alami. Segala macam ilmu, macam santet, pelet dan lain sebagainya itu masuk dalam supernatural. Kalau yang namanya spiritual itu tidak mungkin ada hubungannya sama sakit menyakiti. Sakit menyakiti atau pelet memelet gitu. Mulai mendapatkan titik terang. Ya. Kalau istilahnya urusannya sama makhluk astral, sama hantu, itu supernatural, bukan spiritual. Oh gitu. Spiritual adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita. Lantas, apakah bro tidak mengarah ketika mendalami spiritual menjadi supranatural? Pasti itu kan bagian dari proses. Bagian dari proses. Banyak pengalaman-pengalaman yang cukup mengerikan yang pernah saya alami berkaitan dengan dunia supernatural. Seperti apa itu? Seperti contohnya adalah pada suatu hari ada seorang teman yang minta rumahnya dibersihkan. Bro bisa? Ya, betul bisa, alhamdulillah. Rumahnya ada gangguan makhluk astral, Mr. G. Mr. G. what's up bro? G, what's up bro? G, oh Itu kan G. biasanya kalau Mr. G itu biasanya bau. Selain penampakan biasanya bau ya, yang cukup mengganggu. Bagaimana kami bisa atau saya bisa menciumnya atau masyarakat awam warga plus 62? Bisa, karena baunya seperti kencing yang sudah berhari-hari. Pesing. Pusing. Apakah Itu berarti kalau memang misalnya di rumah nggak mungkin ada semua anggota keluarga, nggak mungkin kencing di situ, tapi di situ bau kencing. Berarti di situ ada misteri. di situ ada? Berarti pada malam-malam tertentu biasanya bau ketela bakar. ketela bakar. Berarti bro sekarang sebenarnya berada di sisi mana bro? Spiritualitas atau supranatural? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya, karena memang dunia ini yang sudah saya pilih. Gitu. Dunia ini yang sudah saya pilih, yang istilahnya sudah harus satu paket. Itu menjadi satu paket. Apakah semua begitu bro? Tidak semua, tapi tergantung pilihan orangnya masing-masing. Baik bro. Jadi begini, aku selesai cerita gue. Boleh bro. Awalnya cuma bau, dia enggak
Dia mulai keteror itu karena tiba-tiba di halaman rumahnya itu nggak ada pohon sama sekali. Tidak ada ini pohon. Perumahan baru. Baru dibuka perumahan ini, belum ada tanaman dari pihak perumahannya. Tidak ada tanaman. Tiba-tiba dia masuk rumah, datang, dia tidur siang kalau nggak salah. Tidur siang, selisih 2 jam, seluruh halaman rumahnya, karpotnya itu penuh dengan ulat bulu. Mustahil. Dari mana ulat bulu itu datang, bro? Dari tadi. Nah akhirnya saya tadi panggil. Oke, sapu dulu. Sapunya seperti apa, bro? Sapu biasa. Sapu ready. Sapu biasa. Sapu hijau. Ya sama hijau, sama itu sama aja. Disapu biasa, habis itu ulat yang sudah terkumpul itu kasih garam, silakan. Ada beberapa doa yang dibacakan. Itu rahasia perusahaan pasti. Perusahaan. Terus habis itu saya bantu bikin pagar goib. Pagar goib. Seperti apa itu, bro? Jadi pagar goib itu adalah kita ngasih perlindungan gitu ya, yang tidak kasat mata ya, memang kayak shield gitu, kayak gelembung energi yang menyelimuti rumah gitu. Seperti kubah celestial gitu. Ya. Terus sudah tidak terjadi apa-apa, waktu itu prosesnya berjalan sangat lancar. Sangat lancar, habis itu sampai jam berapa ya? Kita jam 8 pulang ke rumah lewat rute biasa ya. Terus jalan itu, aku ngeliat jalan rute biasa itu kan, jalan itu habis diaspal, mulus kan, baru diaspal, jalan baru diaspal kan mulus banget, santai, enak habis diaspal nih gitu kan. Naik motor, tiba-tiba roda depanku tuh berhenti, kayak ini roda, kayak dikasih ganjel besi, aku sampai kebanting. Kayak keren cakram otomatis. Ganjel remku tuh bebek. Motor kemarin baru servis. Itu bukan karena mengantuk. Bukan karena mengantuk. Orang baru jam 8. Bukan karena lelah. Bukan karena lelah. Tapi prosesnya lancar sekali. Tapi ternyata bro akhirnya menjadi korban pada saat itu. Cepat. Ini masih ada bekasnya di kaki, patah karena jempol saya. Sampai salto gitu. Bro yakin kalau itu bukan karena nabrak lubang? Saya telusuri jalan balik. Pulang lagi. Penasaran. Dalam kondisi patah ini, saking penasarannya saya cari. Kira-kira siapakah dia? Terus saya berdiam diri sebentar, saya meditasi Di tempat itu? di tempat itu. Saya terawang, ternyata orang yang ngirim di rumah teman saya. Dia nggak terima gitu. Saya merinding bro. Saya merinding bro. Saya merinding bro. Apakah itu yang menjadi hal tersulit ketika bro menggeluti dunia ini? Bukan itu yang tersulit sebenarnya. Ada yang lebih sulit lagi. Jelaskan. Yang lebih sulit lagi adalah dulu pernah aku dan 4 orang temanku itu sedang latihan untuk pindah dimensi astral, namanya astral projection. Pindah dimensi astral. Istilahnya gini, kalau katanya ilmunya orang Jawa itu merogoh sukmo. Sebagian dari diri kita tuh pergi melayang ke dimensi astral, dimensi yang lain.
kita bisa jalan-jalan kemana. Bro bisa. Bisa. Habis jalan-jalan kan, udah balik. Karena ini memang kita temanya adalah latihan ya. Ini latihan. Latihan. Saya sama teman-teman ini yang satu hobi itu memang pengen latihan bareng. Pengen latihan bareng. 3 orang ini sudah kembali. Saya, 2 teman saya. Satu lagi ini nggak kembali gimana? Kita tunggu sampai 2 jam. Wah, masa ia kesasar ya? Kita nggak nolongin, kita tunggu aja dulu. Sampai akhirnya badannya itu kejang. Teman bro tadi. Badan itu getar, kayak bergetar hebat. Berarti masih ada raganya, masih ada rohnya ketika badan bisa bergetar. Iya. Loh, orang yang melakukan astral projection, perjalanan astral itu ya masih ada rohnya sebenarnya. Cuma jalan-jalan gitu aja. Berarti kondisi pada saat itu dia belum kembali. Iya. Istilahnya kayak gini. Kalau di dunia astral saya ketemu makhluk astral. Saya ditampar gitu misalnya, pak. Raga saya gini. Pasti ngefek ke raganya. Juga ngefek ke loh. fisiknya. Seperti aksi reaksi. Aksi reaksi. Istilahnya mungkin kayak cara penggambaran yang paling menyeramkan sebenarnya waktu aku nonton film Insidious. Waktu nonton film Insidious, aku langsung kebayang pengalamanku yang itu, temanku yang hilang. Akhirnya aku dan 3 orang temanku itu duduk melingkari dia, berusaha untuk nyari dia dalam dunia astral. Kami bertiga pegangan tangan, dia di tengah, kita pegangan tangan. Ini kita astral bareng. Set. Kita ketemu rumah berwarna merah marun. Semuanya mulai dari genteng sampai lantainya merah marun. Serem sekali. Tidak ada warna lain di rumah, semua merah marun. Akhirnya aku melihat bayangan 2 temanku yang lain. Oh, mereka sudah di sini juga. Masuklah kami. Baru masuk pintu, des ada sesuatu yang mendorong kami untuk keluar. Masuk. Didorong lagi dari dalam. Waktu itu kejadiannya slow motion seperti itu. Kenapa bro bisa mengetahui waktu itu seperti slow motion? Karena mau ngerasain, emang pelan sekali. Oh gitu. Waktu didorong tuh kayak resek. Apakah bro melihat wujud yang menekan itu? Akhirnya paksain tuh baca doa, yuk bertiga masuk, baca doa bareng, 3 masuk. Masuk baru bisa masuk. Masuk itu kita ngeliat ada anak tangga yang kita nggak bisa ngeliat ujungnya. Naik. Dan kita herannya waktu itu kita jalan kayak cepet aja. Kayak kita lari itu kayak lari di atas angin. Sampai di ujung lorong itu sudah tidak tahu berapa puluh meter kita naik sama tangga. Ya, kita ngeliat ada satu ruangan terkunci.
Kayaknya di sini ya. Sukmonya Teman kita yang hilang. teman yang hilang. Oke. Buka pintunya. Kita buka. Wah, muka. Satu pintu itu muka. Muka teman. Bukan. Pak Iblis. Masya Allah, sudah nggak bisa saya jelasin. Bro sudah pernah melihat iblis. Saya nggak tahu itu iblis apa. Itu yang menjadi pengalaman terburuk. Iya. Terus mati ngumpulin keberanian. Bahkan untuk ngumpulin keberanian untuk baca doa aja nggak ada. Nyali jadi sekecil ini. Cuma karena kami bertiga dan punya niat yang bagus untuk menyelamatkan seorang teman, ya makanya keberanian itu muncul. Bagaimana menyelamatkan teman? Akhirnya Berdoa sampai wujud muka yang segede pintu itu hilang. setelah hilang, Saya bilang baru kita bisa masuk. Saya ingat kami bertiga melihat bayangan teman kami itu duduk menggigil di pojokan ruangan. akhirnya diajak pulang masuk kembali ke Rogo. Baik bro, itulah yang menjadi pengalaman terburuk menurut bro. Karena antara hidup dan mati menjadi pertaruhan. Iya, karena ketika kita hilang di dunia astral, Sulit untuk kembali. raganya ya cuman Hidup tapi seperti tak hidup. Oh, antara ada dan tiada. Baiklah bro, pertanyaan saya selanjutnya. Saya sangat penasaran dan saya ingin mendengarkan cerita dari bro. Pengalaman yang paling menyedihkan. Saya sangat ingin mendengarkan itu bro. oke. Kalau mau dinominasi ya, pengalaman paling menyedihkan tidak lain dan tidak bukan adalah yang berkaitan dengan murid pertamaku. Aku punya murid yang awalnya dia datang dalam keadaan yang sangat messed up hidupnya, sangat berantakan, sangat desperate sekali, dan pelan-pelan aku ajarkan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pelan-pelan mulai sembuh, pelan-pelan mulai dia menemukan jati dirinya, dan dia mulai jadi murid terbaik karena memang bukan karena cuma dia murid pertama, tapi karena kemampuan dia dalam pembacaan tarot luar biasa. Dalam beberapa tahun berikut setelah angkatan di bawah-bawahnya dia, belum pernah aku nemuin yang sebaik dia. Ya boleh dibilang dia anak emas. Kenapa jadi pengalaman menyedihkan? Karena dampaknya ego dan iri hati itu telah meracuni dia. Bagaimana dia ketika dia merasa siap untuk terjun sendiri, dia pamit dan akhirnya dengan berat hati saya melepaskan, dan setelah dia pamit akhirnya dia menikam saya dari belakang. Pengkhianatan terbesar dalam hidup saya. Yang selama ini
saya didik dari kecil sampai dewasa, tidak lebih saya hanya menyimpan monster dalam dirinya. Karena mungkin saya terlalu sayang dan terlalu memanjakan dia. Terlalu mencintai. Karena saya anggap dia orang yang berbakat. Dia tak kasih semua ilmuku ke dia, cuman berakhir dengan pengkhianatan, berakhir dengan sabotase event, berakhir dengan menjelek-jelekkan di belakang, dan itu ada saksinya. Dan ketika itu terungkap pun saya masih nggak percaya sebelum ada bukti foto. Luar biasa. Seperti kata pepatah kuno, bahwa musuh terdekatmu adalah orang-orang yang kau cintai kadang-kadang. Tenang bro, laki-laki menangis bukan karena kelemahan hati, tapi karena kelembutan jiwa. Aku yakin bro pasti sudah memaafkannya. Atau masih ada yang ngeganjel? Baiklah bro, memang begitu panjang perjalanan kita dalam perbincangan kali ini. Sebelum kita menutup hasil perbincangan malam ini, mungkin ada yang ingin bro sampaikan. Boleh kepada murid, boleh kepada orang-orang yang sedang bergelut di dunia yang bro jalani. Disinilah kesempatannya bro. Dipersilahkan. Ya, saya cuma sedikit berpesan saja sama teman-teman yang belajar ataupun teman-teman yang merasa dirinya berbakat, indigo, golden boy, apapun itu namanya. Istilah-istilah itu tidak akan pernah berarti ketika kalian tidak pernah benar-benar mendalami spiritualisme. Karena kita tidak mencari kedikdayaan, kita tidak mencari sesuatu yang wah. Bukan hanya ketika kita bisa ngobatin orang berarti kita adalah orang hebat, kita bisa lihat hantu, kita adalah orang yang amazing gitu. Tapi apa sih sumbangsi yang bisa kita berikan atas bakat kita? Karena saya sepakat dengan kata-katanya pamannya Spider-Man. With a great power comes a great responsibility. Dengan kemampuan yang besar itu datanglah rasa tanggung jawab yang besar. Luar biasa bro. Mungkin warga plus 62 penasaran ingin bertemu dengan bro. Di manakah mereka bisa menemui bro? Oke. Ya, saya berdomisili di Denpasar Barat, di tepatnya. Ada tempat kecil bernama Rumah Tarot. Nanti bisa dilihat channel YouTube-nya juga. Ada di sana channel YouTube yang berkaitan dengan segala sesuatu yang akan membantu kita untuk belajar tentang ramal-meramal. Tidak cuma tarot, tapi banyak sekali. Jadi berbagai tips and trik bagaimana menjadi seorang peramal yang baik dan benar. Dan itu nanti boleh langsung datang untuk sharing-sharing, untuk konsultasi juga boleh. Karena Rumah Tarot terbuka untuk siapapun, untuk yang mau belajar, monggo, atau untuk yang mau konsultasi, silakan. Karena bro sampai detik ini masih terus menjalani dunia seperti itu. Ya. Ramal meramal. Ramal meramal. Baik.
Baik, warga plus 62. Panjang sudah kita saling berbicara. Akhirnya sampailah kita di akhir cerita. Terima kasih bro, sudah menjadi tamu di rumah misteri dan bahkan sudah memberikan begitu banyak wacana. Sehingga saya ingin mengambil satu kesimpulan dari apa yang telah kita perbincangkan. Beramal adalah satu cara membantu manusia untuk berpikir strategis dalam menjalani kehidupannya. Kepercayaan dikembalikan kepada keyakinan di dalam hati untuk menciptakan perubahan. Bekerja keraslah. Bekerja keraslah. Seperti saya simpulkan dalam kata mutiara. Kata mutiara. Jika kau ingin mencari siapa dirimu, janganlah berkaca pada cermin, tapi berkacalah pada saya. Terima kasih bro, terima kasih, luar biasa. Bagi Anda warga plus 62 yang masih penasaran tentang apa dan siapa bro Anton Kenas yang menjadi tamu rumah misteri, jangan lupa follow Instagram di bawah layar HP Anda. Atau mungkin jika Anda tidak menemukannya, berada di balik layar HP Anda. Jika Anda tidak menemukan akun Instagramnya, berarti layar HP Anda tidak ada. Baik, bagi Anda yang masih punya banyak pertanyaan, silahkan ditulis di bawah ini. Atau jangan lupa boleh memberikan kritik dan saran ya. Like, subscribe, dan komen serta sebarkan video kami. Semoga ini menjadi pengalaman spiritualistis yang menarik bagi Anda selanjutnya. Jangan lupa terus ikuti acara Ngamis pada episode selanjutnya. Bersama saya, Mr. Misteri. Misteri sekali. Sekali-sekali misteri. Misteri kok sekali. Sampai jumpa. Sekali misteri, tetap misteri.